Kali ini kita akan belajar tentang pengertian teks eksplanasi, fungsi teks eksplanasi, bagian teks eksplanasi, serta contoh teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Fungsi teks eksplanasi. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Bagian teks eksplanasi. Teks eksplanasi terdiri atas A. Pernyataan umum atau pembukaan, B. Deretan penjelas atau isi, C. Penutup atau kesimpulan. Bagian teks eksplanasi. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deret penjelas berisi urutan uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Berikut adalah contoh teks eksplanasi pada buku tema 3 halaman 32. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Paragraf ini merupakan paragraf pertama, berisi topik masalah. Paragraf 1, apa yang dibahas pada teks di atas? Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Selanjutnya, paragraf kedua, Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya Weekly Herald Tralis terjual. Paragraf kedua ini merupakan deret penjelas. Selanjutnya, deret penjelasnya, Thomas Alva Edison adalah seorang yang lahir di Milan 11 Februari 1847. Pada usia 11 tahun, Edison sudah membuat telegram sederhana. Pada tahun 1861 sudah dapat mencetak koran Weekly Herald. Silahkan kalian simak di sini untuk paragraf ketiga yang merupakan deret penjelas. Di paragraf keempat, kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Paragraf keempat ini merupakan kesimpulan. Di paragraf keempat, kesimpulannya adalah kegigihan, rasa ingin tahu, dan sikap pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih. Peralatan elektronik yang ada di rumah kita dapat menyala karena adanya arus listrik dan rangkaian listrik.
Rangkaian listrik tersusun dari komponen-komponen yaitu sumber listrik, konduktor listrik, dan alat listrik. Perhatikan rangkaian listrik berikut. Saklar sebagai alat yang dapat menyambung dan memutus arus listrik dalam rangkaian listrik. Baterai berfungsi menghasilkan listrik. Arus listrik mengalir dari kutub negatif ke kutub positif baterai. Komponen lainnya yaitu kabel listrik sebagai konduktor yang mengalirkan arus listrik. Lampu berfungsi mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Rangkaian listrik terbuka adalah saklar tidak terhubung sehingga arus listrik tidak mengalir. Rangkaian listrik tertutup adalah saklar terhubung sehingga arus listrik mengalir. Perhatikan perbedaannya. Rangkaian tertutup dapat dibedakan menjadi rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri dan tidak bercabang aliran listriknya. Rangkaian paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Ciri-ciri rangkaian seri. Rangkaian listrik dipasang secara berurutan atau seri dan tidak bercabang. Jika salah satu lampu padam, lampu lainnya ikut padam karena aliran listrik terputus. Contoh alat listrik yang dirangkai secara seri adalah senter. Saat senter dinyalakan, maka lampu akan menyala. Jika senter dimatikan, maka lampu tidak menyala. Saklar berfungsi untuk menyambung atau memutuskan arus listrik. Selanjutnya, membuat rangkaian listrik seri. Ingat kembali, pada rangkaian seri, alat listrik disusun secara seri atau berderet atau tidak bercabang. Pada rangkaian seri, jika salah satu lampu padam, lampu lainnya akan ikut padam karena arus listrik terputus. Perhatikan rangkaian seri berikut. Pada rangkaian tersebut, kedua lampu disusun secara seri. Jika lampu L1 padam, maka lampu L2 juga akan padam. Rangkaian seri dapat digunakan pada senter dan lampu hias. Rangkaian listrik pada senter merupakan contoh rangkaian seri. Perubahan sosial budaya masyarakat setelah penemuan listrik. Setelah Indonesia merdeka, perusahaan listrik yang awalnya dikuasai oleh Jepang itu diambil alih oleh Indonesia. Saat itu listrik belum dapat dinikmati dengan bebas seperti saat ini. Nah, pemerintah waktu itu menyediakan listrik secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia. Hanya daerah-daerah tertentu saja yang dapat menikmati listrik. Nah, penerangan juga belum sepenuhnya tersedia pada malam hari. Akibatnya kegiatan masyarakat banyak yang berhenti pada malam hari. Penerangan di dalam ataupun di luar rumah, masyarakat yang belum mendapatkan aliran listrik menggunakan lampu petromak.
Nah, dahulu anak-anak seusia kita itu menggunakan lampu petromak untuk belajar atau membaca buku pada malam hari. Namun mereka tetap belajar dengan giat ya, walaupun tidak ada lampu untuk penerangan seperti kita sekarang. Kegiatan kita sehari-hari banyak yang bergantung pada listrik. Nah, banyak peralatan listrik yang mendukung kegiatan kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di tempat umum. Peralatan listrik tersebut membuat kita lebih mudah dan cepat pastinya ya. Jika dahulu kita harus memanaskan arang untuk menyetrika, nah saat ini setrika cukup disambungkan dengan listrik dan dapat langsung digunakan. Listrik juga menjadi bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, pada saat mencuci baju pada zaman dahulu sebelum ada listrik, kita mencuci baju masih menggunakan tangan. Nah, sekarang setelah ada listrik, kita sudah mendapat bantuan dari mesin cuci. Contohnya lagi, saat belajar pada malam hari sebelum ada listrik itu menggunakan lampu jadul atau biasa disebut juga lampu petromak. Nah, zaman sekarang setelah ada listrik kita menggunakan lampu belajar yang melalui aliran listrik. Dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan aliran listrik untuk kegiatan aktivitas kita di dalam rumah. Sebagai contoh, saat kita memasak, kemudian saat kita ingin membersihkan rumah, kemudian bersantai, kita semuanya menggunakan aliran listrik. Melihat televisi, kemudian menyalakan kipas, membersihkan rumah. Hampir semuanya kegiatan yang ada di dalam rumah dalam kehidupan kita sehari-hari itu menggunakan aliran listrik. Nah, menurut kalian siapa ya penemu listrik pertama di dunia? Ya, itu adalah Michael Faraday, penemu listrik pertama di dunia. Cara menyalurkan energi listrik, perhatikan gambar berikut ini. Listrik dapat dihasilkan dengan memanfaatkan sumber energi yang tersedia di alam, seperti aliran air sungai, panas bumi, atau aliran angin, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah energi listrik dihasilkan di pusat pembangkit, energi listrik tersebut kemudian dinaikkan tegangannya oleh transformator penaik tegangan hingga 500 kV. Baru kemudian disalurkan ke berbagai tempat menggunakan sistem transmisi yang dinamakan saluran udara tegangan ekstra tinggi atau kita sebut dengan SUTED, yang menyalurkan energi listrik dari pusat-pusat pembangkit. Setelah melalui SUTED yang melintasi wilayah pegunungan atau hutan-hutan, energi listrik kemudian masuk ke gardu induk. Di gardu induk, energi listrik diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan menjadi tegangan menengah 20 kV. Kemudian, energi listrik disalurkan ke gardu-gardu distribusi dan diturunkan kembali tegangannya dalam gardu distribusi menjadi tegangan rendah 220 volt. Tegangan sebesar ini sudah sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Akhirnya, energi listrik disalurkan ke rumah-rumah warga. Kelebihan ditemukannya listrik, yang pertama, listrik sangat berpengaruh terhadap proses globalisasi. Kedua, penerangan pada malam hari membutuhkan energi listrik untuk menghidupkan bola lampu.
Ketiga, pada bidang kesehatan yang menggunakan listrik untuk peralatan atau perangkat medis seperti inkubator, oximeter, dan masih banyak lagi peralatan medis yang menggunakan listrik. Listrik juga sebagai penghasil gerak seperti mesin pompa, kipas angin, mobil, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Itulah beberapa kelebihan setelah ditemukannya listrik.